Sorry. Halo? Halo? Pak, Ya, belum muncul, Pak. sebentar. Ada yang... Oke, ini. Nah, sudah? Sudah? Sudah, Pak. Ini strategi. Ya, kan gitu kan? Dari pengertian yang sudah dibahas minggu lalu, intinya kan begini kan? Strategi itu kan? Ya. Nah, sekarang ada model. Istilah model. Ada strategi pembelajaran, ada model pembelajaran. Coba bedakan, apa itu bedanya dari pengertian ini? Oh, silakan diamati. Kalau yang ke satu kan sudah jelas. Anda mungkin nanti akan sering menggunakan diksi ini ya, istilah. Ada model, ada strategi. Nah, ini apa nih bedanya? Kemudian ada lagi nanti ke atasnya. Nah, ini paling tidak ini ada lagi metode nanti. Jadi coba di beberapa peristilahan. Dan ada metode, ada strategi, ada model, ada pendekatan. Jadi penggunaan istilah ini ya kadang-kadang dipertukarkan lah. Jadi tidak terlalu ketat sehingga Anda juga harus memaklumi, tetapi Anda harus paham bahwa konsepnya seperti ini gitu. Tapi kadang-kadang di dalam pembicaraan sehari-hari ya suka dipertukarkan antara pendekatan, model gitu kan, terutama pendekatan dengan model. Nah, ini coba silakan diamati dulu. Nanti ada tambah lagi satu metode ya. Oke. Baik, siapa yang mau membedakan? Ini sudah ada pengertiannya ini nih, dibahas ini, disampaikan beberapa pengertiannya. Tapi kan ini teorinya. Nah, sekarang kalau dibahasakan dengan bahasa Anda, kita gimana nih? Siapa coba? Gimana? Izin menjawab mungkin. Ya, silakan. Oh, pendekatan menurut saya itu kayak pusatnya itu pusat Ini pembelajaran suaranya itu ya, gitu. suaranya coba. Yes, halo. Ya. Menurut saya pendekatan itu kayak pusat dari pembelajaran itu, Pak. Jadi kan pendekatan itu pendekatan dalam pembelajaran itu ada dua. Ada yang berpusat pada guru dan ada juga yang berpusat pada siswa atau peserta didik. Menurut saya seperti itu. Itu pusat pembelajaran itu.
Ini silakan, ini suaranya nggak kedengaran. Nah, ini keluar nih, yang paling atas. Yang tadi keluar suaranya kurang keluaran, kurang keluar. Bisa diulangi lagi? Kurang jelas. Tes, Pak. Ya, silakan. Menurut saya kan pendekatan dalam pembelajaran itu ada dua. Nah, yang satu ada pendekatan yang berpusat pada guru. Gitu. Nah, ada lagi yang satu lagi pendekatan yang berpusatnya kepada peserta didik. Gitu. Jadi kalau yang berpusat pada guru itu peserta didiknya dianggap sebagai objek. Iya, benar. Terus pendekatannya terhadap peserta didik. Nah, peserta didiknya menjadi subjek seperti itu, Pak. Jadi, coba bacakan tuh pengertiannya betul. Tadi Anda langsung klasifikasinya kan ada dua ya, yang berorientasi kepada guru dan berorientasi kepada peserta didik. Nah, coba lihat definisinya tuh ya paling atas. Dibaca kelihatan tidak? Kelihatan, Pak. Ya, coba dibaca. Ini dengan siapa? Mohon maaf, namanya dengan siapa? Muhammad Ihsan, Pak. Muhammad Ihsan. Oke, silakan Muhammad Ihsan baca. Pendekatannya itu upaya mengenai pembelajaran melalui suatu cara pandang atau aplikasi suatu cara pandang tertentu dalam memahami makna pembelajaran. Nah, dengan dua contoh tadi Anda sampaikan ini dua contoh tadi ini sesuai nggak dengan definisi ini kira-kira? Sesuai, Pak. Sesuai. Di mana sesuaiannya? Di mana yang Anda bisa lihat dari definisi di atas? Jadi kalau misalkan dari yang tadi kayak kan sudut pandangnya itu misalkan yang berpusat pada guru, jadi guru itu jadi acuan. Jadi guru itu harus serba tahu, serba ngerti ya, jadi serba tahu, harus serba tahu. Jadinya. Enggak, ini yang di atas dulu, yang di atas dulu. Oh. Ya, yang ini, yang pendekatan. Pendekatan, ini nih, yang pendekatan yang di atas. Sesuai dengan contoh Anda tadi? Sesuai, Pak, menurut saya. Di mana letak kesesuaiannya kalau Anda coba pahami dari definisi ini? Dari sudut pandang. Benar. Terus? Dan suatu cara membantu dan memahami makna pembelajarannya, Pak. Itu kuncinya. Jadi benar, kuncinya itu Muhammad Ihsan. Ini untuk yang lain ini jangan apa namanya ya, meskipun tadi ya saya katakan begini, kadang-kadang di dalam pembahasan sehari-hari yang terkait sedang membicarakan tentang masalah pembelajaran itu antara pendekatan dan model itu suka apa namanya mengkaji satu topik yang sama tapi menggunakan istilah pendekatan dan model dipertukarkan. Padahal di sini jelas punya fokus yang berbeda antara pendekatan dengan model. Sekarang kita kan dilihat pendekatan dulu nih. Yang pertama Tiffany bisa dibacakan. Tadi sudah benar penjelasan dari Ihsan. Apakah Anda sudah Tiffany? Coba silakan dibacakan lagi. Diulangi lagi lah kira-kira. Silakan. Ini Pak definisi dari pendekatan ini Pak. Baik. Definisi dari pendekatan di sini upaya memaknai pembelajaran melalui suatu cara pandang atau aplikasi suatu cara pandang tertentu dalam memahami makna pembelajaran. Cara pandang di sini apa? Memahami makna pembelajaran. Yang mana maknanya itu apa? Yang tadi yang disampaikan oleh Muhammad Ihsan. Yang ada dua itu maknanya.
Jadi cara pandang memaknai pembelajaran itu secara garis besar ada dua. Kalau kajian tentang pendekatan begitu, ya, approach pendekatan. Jadi memaknai pembelajaran itu dikelompokkan dalam dua jenis. Yang pertama, pembelajaran dimaknai sebagai salah satu pendekatan yang disebut dengan pendekatan yang berorientasi kepada peserta didik. Satu, atau disebut dengan child center. Ya. Nah, yang kedua, pembelajaran dimaknai sebagai pendekatan yang berorientasi kepada guru atau siswa, guru atau tutor, atau disebut dengan bahasa lainnya disebut dengan teacher center, gitu. Benar Ihsan tadi ya? Ihsan? Oke. Nah, tentu kenapa ini pendekatan disimpan di paling atas, paling besar? Coba. Ini bukan faktor kebetulan. Ini Bapak sudah tadi mempertimbangkan dengan maknanya gitu. Kalau sudah memutuskan bahwa pendekatan yang diambil adalah, yang dipilih adalah pendekatan salah satu di antaranya teacher center atau child center, maka tentu modelnya juga akan berbeda kan gitu. Strateginya juga akan berbeda, metodenya juga akan berbeda. Jadi yang pertama itu memang harus dipilih, harus ditetapkan dulu pendekatannya. Nah, di sini tentu kita nanti Anda harus bisa membedakan apa ciri gitu kan. Ciri yang pendekatan bersifat child center. Apa ciri kalau pendekatannya bersifat teacher center. Nah, ini kan harus diidentifikasi ciri-cirinya. Nah, sekarang jawaban, jadi sekarang yang pertama sudah terjawab kan? Sudah terjawab. Jadi pendekatan itu garis besarnya dibagi dua. Jadi sudut pandang cara memaknai, begitulah pendekatan itu ya. Dengan bahasa lain, sudut pandang filosofi memaknai pembelajaran dari dua sisi. Pertama dilihat dari sisi pembelajaran yang berorientasi itu yang memfokuskan pada teacher center. Dan yang kedua, pembelajaran yang menekankan pada child center, begitu maksudnya. Nah, sekarang tinggal nanti kan tentu akan modelnya juga akan berbeda-beda, kemudian nanti juga akan strateginya juga berbeda-beda. Ya, tergantung kepada jenis pendekatannya. Nah, sekarang coba identifikasi dari yang digolongkan kepada child center dan yang digolongkan kepada teacher center gitu. Coba diidentifikasi apa ciri-cirinya gitu ya. Silakan. Kan sudah ada nih, jadi memaknai pendekatannya. Saya
Oke. Tinggal ciri-cirinya, coba silakan. Saya coba akan buka ini. Izin sebentar ya. Izin menjawab, Pak. Saya bentar. Mau Iya, buka ini dulu. Mau buka whiteboard, white screen ya. Sebentar. Oke. Ya, baik. Saya matikan satu ya. Halo? Halo? Ya, Pak. Iya, Pak. Oke, ya bisa kedengaran ya? Oke, tadi sedang proses dulu. Nah, jadi sebentar. Hmm, oke. Oke, silakan. Raise ya, Raise ya. Oke, silakan. Baik, Pak. Izin menjawab ya, Pak. Ya, silakan. Dari yang Jurais temukan di sumber internet, kalau teacher center itu ciri-cirinya berpusat kepada guru sebagai ahli yang akan menjelaskan materi gitu, Pak. Bertindak sebagai pakarnya. Terus kalau student center, jadi guru tuh cuma mendorong siswanya untuk mengerjakan sesuatu sebagai pengalaman, praktik, dan membangun makna atas pengalaman yang diperolehnya gitu, Pak. Jadi berfokus ke siswa gitu, Pak. Iya. Jadi gimana, ulangi? Ya, Pak. Jadi ulangi, silakan. Kalau cirinya itu yang teacher center, dia tuh berpusat kepada guru sebagai pakar yang akan menjelaskan materinya gitu. Jadi siswa dan peserta didik itu cuman menerima dari pakarnya tersebut gitu, Pak. Sedangkan kalau student center, jadi siswa tuh didorong untuk mencari suatu hal yang berkaitan dengan pembelajarannya gitu, Pak. Itu bedanya ya? Iya, Pak.
Ini kelihatan whiteboard-nya? Ya, Muncul? muncul Pak. Kelihatan, Pak. Jadi kalau kita kan sedang berbicara, ini dua hal pokok ya, biar kelihatan. Jadi kita ini pendekatan. Kan gitu ya? Kelihatan? Halo? Iya Pak, kelihatan Pak. Iya. Nah, jadi kita bagi dua. Nah, kalau dari segi pendekatan, yang disebut dengan pertama, child center, yang kedua, teacher center, gitu maksudnya. Nah, gitu. Ini dari segi pendekatan. Nah, tentu ciri tadi yang pertama itu Zurais, yang pertama yang mana tadi yang dibahas? Itu Pak, yang teacher center Pak. Oke, berarti yang ini yang kedua. Gimana cirinya? Berpusat kepada guru sebagai pakar. Iya, itu artinya apa maksudnya? Cirinya tuh guru tuh jadi menjelaskan materinya gitu Pak. Dan peserta didik tuh menerima. Iya. Jadi di sini kelihatannya mendominasi ya. Iya Pak. Mendominasi. Jadi kalau diumpamakan misalnya hubungannya seperti inilah kira-kira. Bapak mohon maaf, ini misalnya katakanlah ya ini gitulah guru, ini siswa. Jadi yang teacher center itu ke sini lebih banyak memberi gitu. Nah, lebih banyak memberi. Jadi di sini dia tadi Jurais sebagai apa dia? Sebagai pakar Pak yang menjelaskan materinya. Ini siswa, ini guru, ini siswa. Jadi siswa sebagai apa? Penerima Pak, penerima. Penerima. Guru di sini sebagai pakar, serba tahu lah gitu kan. Nah gitu. Bapak mohon maaf. Ini kalau pola ini kan dari pendekatan yang teacher center. Nah sekarang gimana menurut Anda? Kalau pola seperti ini nih, pendekatan ini. Bapak, mohon maaf Bapak. Ya. Ini belum tercoret, Bapak udah coret-coret di ininya, di white screen-nya. Apanya? White screen-nya masih putih, Bapak. Oh, belum keluar? Iya, belum. Nah, kenapa ya? Bentar. Masih putih, belum ada tulisan? Iya, Bapak, belum ada. Sebentar. Baik, Pak. Oke, saya coba dulu nih. Oke, sebentar. Biasanya, oh yang ini dia. Oke. Halo, nah sekarang ada nih. Ini kan tadi pendekatan. Kelihatan sekarang? Sudah, Bapak. Nah, sudah Pak. Alhamdulillah. Nah, jadi kita kelompokkan ya, ada dua ya. Di sini yang child center. Ini yang teacher. Nah, gitu. Nah, tadi yang dikatakan oleh Jurais itu yang memilih yang nomor 2 dulu ya. Ini kan nomor 1. Ini nomor 2. Jadi, kalau yang nomor 2 ini, kalau diumpamakan lah gitu kan. Nah, ini katakanlah ini sebagai guru, ini siswa. Nah, gitu. Jadi lebih banyak ke sini. Memberi. Jadi di sini lebih sebagai penerima. Berarti kalau penerima dia pasif. Sementara di sini tadi sebagai apa katanya? Ada Jurais?
pakar ya. Halo, Pak. Halo, Jules. Iya Pak, benar pakar yang mengerti materi yang Pakar. akan disampaikan. Oh, gitu kan, yang serba menguasai lah gitu. Pokoknya Anda itu ini sebagai ini, kalau ini katakanlah ini guru, ini siswa gitu. Jadi inilah yang teacher center. Jadi dominasi pakar atau dominan lah katakanlah ini dominan ini. Ini dominan. Nah, kemarin, nah ini dominan. Nah sekarang nanti Bapak ada beberapa video misalnya yang bisa diperlihatkan. Ini dominan. Nah sekarang gimana komentar Anda dengan pola yang kedua ini? Sebagai salah satu pendekatan. Kritik Anda gimana? Silahkan. Nah gitu kan. Analisis Anda, kritik Anda gimana? Silahkan. Siapa? Yo, kritik Anda terhadap yang nomor 2 ini. Halo, silakan. Iya Pak. Ya, silakan kritik Anda terhadap yang nomor 2 ini, pendekatan yang kedua ini gimana? Kalau dari analisis Jurais, kalau pendekatan teacher center itu tuh cocok untuk beberapa tingkatan saja Pak, nggak ke seluruh tingkatan gitu. Semisal di tingkat SD itu cocoknya pakai teacher center gitu Pak. Untuk SMP itu sudah mulai beralih sedikit demi sedikit pakai student center. Terus kalau SMA ya mungkin masih bisa student center, terus diiringi dengan teacher center juga Pak. Kalau dalam konteks kekinian ini, setiap jenjang dari mulai pendidikan dasar, bahkan PAUD dasar, menengah, sampai pendidikan tinggi, apakah ini memang dalam kondisi-kondisi tertentu ya bisa digunakan, tapi secara umum lah. Kalau melihat pola yang kedua ini dengan tuntutan kekinian, ini sudah cocok tidak gitu? Apakah dari mulai pendidikan dasar, menengah, sampai pendidikan tinggi? Gimana nih? Halo? Cocok tidak? Ya sebagai satu konsep, ya kita mengenal ada dua, ya ada yang pendekatannya yang nomor 1, child center, ya ada yang nomor 2, teacher center. Nah hanya dengan sekarang disesuaikan dengan tuntutan pembelajaran kekinian itu masa kini lah gitu, yang sekarang ini tumbuh berkembang, ini masih full cocok atau mungkin gimana nih komentar yang pendekatan teacher center itu? Untuk izin jawab mungkin Pak. Ya. Untuk saat ini mungkin suaranya kurang masuk, kurang kedengarannya. Cek Pak. Halo. Ya, halo. Silakan. Izin menjawab mungkin. Ya, silakan. Untuk saat ini mungkin kurang ya Pak, kurang efisien untuk saat ini. Kalau misalkan untuk yang kedua itu, tapi tetap saja ada beberapa pelajaran atau mata pelajaran yang sangat butuh gitu, harus menggunakan pendekatan ini gitu. Ya, good. Jadi pertama secara konsep ilmu kita mengakui ada 2 klasifikasi kan, nomor 1 dan 2 itu. Dalam kenyataan tentu harus tadi sesuai dengan definisi strategi yang sudah dijelaskan beberapa pertemuan yang lalu, kan juga harus memperhatikan situasi, kondisi, karakteristik daripada peserta didik dan lain sebagainya, kan gitu kan? Nah, boleh jadi nanti misalnya dalam kondisi tertentu memang ya teacher center itu ya penting, harus mutlak.
Tetapi kalau melihat dalam konteks pembelajaran yang mengedepankan pada tuntutan belajarnya, tuntutan ini nih. Nah, ini apa nih? Halo? Yang di atas? Kelihatan? Yang menuntut sekarang fenomena pembelajarannya lebih mengedepankan kepada CBSA. Jadi ada CBSA itu keaktifan pada belajar siswa, maka tidak sepenuhnya gitu. Tidak sepenuhnya yang ini itu bisa berlaku kalau kita ingin mengedepankan tentang pembelajaran siswa aktif. Tidak sepenuhnya gitu kan. Nah, gitu. Tapi kalau dilihat dari segi pendekatan memang ini tidak cocok kalau dengan CBSA gitu. Nah, CBSA itu baru cocok yang ini, yang sebelah kiri. Nah, ini yang bersifat child center. Nah, jadi kalau begitu sekarang dibalik. Kalau tadi kan ada dominasi, ada pada guru sebagai pakar, guru yang menguasai, pokoknya hubungannya antara guru dengan siswa, guru ada di atas memberi kepada siswa yang siap untuk menerima saja. Kan ini sebagai penerima siswa. Sehingga di sini pasif. Nah, kalau pasif kan tentu bertolak belakang dengan ini, dengan aktif. Nah, makanya sekarang yang paling kiri, yang nomor 1 yang kiri, kalau untuk mendukung terhadap kegiatan ini, maka filosofinya, pendekatannya menggunakan ini, child center gitu. Nah, kalau begitu rumuskan coba, apa yang dimaksud dengan child center itu? Kebalikan dari yang tadi, yang teacher center. Silakan, rumuskan. Halo? Mau menjawab, Pak. Ya, silakan. Kalau yang student center itu peserta didiknya jadi aktif kan, kalau yang tadi yang di guru itu pasif. Nah, kalau di sini itu lebih aktif, jadi dia berpikir sendiri gitu. Jadi sini aktif posisi siswanya ya. 2, berpikir sendiri. Terus apa Habis lagi? itu, jadi gurunya sebagai pembimbing aja, sebagai fasilitator buat ngarahin siswanya. Jadi kalau dihubungkan sama lah gitu kan, sejajar ya, kan gitu ya. Nah gitu, jadi tidak seperti yang kanan. Kalau yang kanan kan guru, ini kan guru, di sini siswa gitu kan. Kalau di sini kan kelihatan yang kanan itu ada di atas dengan di bawah, jadi siap memberi. Kalau di sini kan yang kiri sejajar. Jadi istilah Anda itu di sini guru lebih kepada apa? Fasilitator gitu. Nah, jadi di sini pendekatan dari child center. Nah, cocok dengan aktivitas belajar dan tuntutan belajar yang sekarang banyak di model pembelajaran yang sekarang banyak didorong itu adalah yang ini, yang paling kiri, ini yang paling kiri, yang nomor 1. Bukan berarti yang kanan salah, gitu kan? Tidak. Dalam kondisi-kondisi tertentu yang kanan itu bisa diterapkan gitu. Tapi kalau terus-terusan ini yang kanan, nah ini kan mengabaikan daripada prinsip ini C. Coba siapa yang barusan yang perempuan itu? Halo? Iya, Pak, CBSA. Siapa namanya Anda? Lupa. Sofia Hasim. Hah? Sofia Hasim. Sofia Hasim. Coba baca kepanjangan dari CBSA itu apa? Tadi ya yang cara belajar siswa aktif. Nah, berarti di sini poinnya cara belajar. Nah, ini coba lihat cara. Yang ke satu apa dulu? Belajar. 2, siswa. Siswa aktif. Dari definisi aja sudah kelihatan.
belajar. Jadi yang belajar siapa? Kalau Siswanya. konteks ya siswa, berarti ini yang didahulukan, ini yang didahulukan belajarnya. Yang belajar siswa, ya siapa? Ya siswa. Artinya karena yang belajar adalah siswa, maka dia yang didorong harus aktif gitu. Sementara di sini guru hanya sebagai fasilitator yang mendorong untuk membuat ini belajar gitu. Nah, ini yang sekarang ini didorong. Jadi kalau Anda nanti ya menampilkan pembelajaran, ya itu tadi yang pembelajarannya yang bisa mengaktifkan siswa untuk belajar. Jadi tidak dia hanya siap untuk mendengar saja. Kalau di sini kan tadi yang kanan itu memberi, menerima. Kalau di sini sama-sama gitu kan. Jadi sebagai di sini lebih banyak sebagai apa namanya? Lebih motivator. Oke, sorry. Di sini motivator, fasilitator. Jadi fasilitator, di sini motivator, gitu kan. Jadi dia aktif gitu kan. Ini aktif merespon. Di sini aktif apa di sini? Ya aktif merespon, berpikir kan gitu. Kemudian melakukan, misalnya dia bertanya, mencari, gitu kan. Ini aktif dia. Jadi jangan guru yang aktif mencari, merespon, melakukan, bertanya. Tapi di sini siswa dia harus aktif ini. Nah ini yang harus aktif. Mencoba. Nah gitu kan. Nah agar siswa ini aktif, merespon, berpikir, melakukan, bertanya, mencoba, maka akan sangat tergantung kepada guru di sini sebagai fasilitator. Nah, dengan menggunakan apa? Model, menggunakan metode, nah, menggunakan strategi, nah gitu. Jadi yang jelas pendekatannya dulu kita sudah tetapkan. Kalau yang dipilih adalah child center, maka model apa, metode apa, gitu. Ketika kita akan melaksanakan pembelajaran. Oke, nah dari segi pendekatan juga kita bisa melihat yang teacher center itu kalau dari segi pendekatan ya ini disebut dengan pendekatannya lebih kepada ekspositori. Ulangi ini ya. Kalau yang teacher center itu pendekatannya dengan kata lain lebih kepada ekspositori. Sementara kalau child center pendekatannya adalah ke heuristik. Oke. Bisa disimak? Bisa disimak? Halo? Bisa, Pak. Oke. Jadi pendekatan yang teacher center itu secara filosofi dia pendekatannya ekspositori ini. Ya, ini yang kedua ya. Nah, sementara kalau yang child center pendekatannya adalah bersifat heuristik ini, heuristik. Nah, beda. Coba apa bedanya? Tadi sudah sama dijelaskan. Jadi kalau heuristik itu ya tadi siswa untuk aktif gitu kan. Mencari tahu, mencari informasi. Nah, sementara guru sebagai fasilitator gitu. Nah, sementara kalau expository ya di sini karena expose ya menyampaikan lebih banyak dikuasai oleh ini. Nah, lebih banyak dikuasai oleh ini. Dia hanya sebagai penerima expo gitu kan. Expo menyajikan, menyampaikan. Nah, jadi kalau menyampaikan di sini karena dia sebagai penerima, maka proses berpikirnya di sini kurang gitu, bukan tidak ada, kurang kecil lah. Kecil proses berpikirnya. Jadi hanya sekedar merespon, menerima saja. Ketika menerima juga terjadi proses berpikir, tapi kan rendah gitu kan rendah. Beda kalau yang paling kiri, itu dengan heuristik. Jadi di sini dia aktif.
Kan gitu. Di sini proses berpikirnya gimana? Berpikirnya plus, artinya tinggi gitu. Berpikirnya dia tinggi dibandingkan dengan yang kanan. Sama-sama terjadi proses berpikir, hanya yang beda kalau yang kanan itu rendah karena lebih banyak diberi oleh guru, sementara kalau pendekatan yang heuristik dia proses berpikirnya tinggi karena dia untuk memahami itu dia merespon, berpikir, melakukan, bertanya, mencari, mencoba dan terus lain-lain. Nah, gitu. Gitu itu. Nah, sekarang kecenderungan bukan berarti yang kanan salah ya. Nah, sesuai dengan perkembangan yang sekarang, mungkin Anda mendengar ada yang disebut dengan Kiss-Based Method atau disebut dengan CBM. Ada juga Project-Based Learning. Nah, ini model-model ini adalah cocok untuk yang kiri. CBM, PBL, ada yang disebut dengan apa namanya problem solving, gitu kan, problem solving, ada scientific, nah gitu kan. Ini semuanya adalah yang model-model metode-metode pembelajaran yang selaras dengan tuntutan pendekatan yang ke-1, yang heuristik. Jadi aktif mencari sendiri. Jadi kita hanya memberikan stimulus, nah kemudian responnya silahkan siswa untuk mencari respon, gitu. Untuk berpikir, menggali informasi, bertanya. Kalau dalam konteks teknologi pendidikan, peserta didik dengan memanfaatkan berbagai sumber, gitu kan, mencari informasi, mungkin bertanya kepada orangnya, mungkin melihat alat, mungkin menggunakan media dan lain sebagainya. Nah, itu berarti dia aktif merespon terhadap stimulus. Nah, sehingga kecenderungannya ini kalau Anda lihat, kalau Anda bedakan, kecenderungannya kalau dilihat daripada kecepatan belajar antara nomor 1 dengan nomor 2, ini lebih cepat yang mana itu dalam memperoleh hasil? 1, Pak. Ini, oke, kita bandingkan. Pendekatan, sorry ya, oke kita tulis dulu. Jadi pendekatan itu, kan ada yang tadi child center, teacher center, gitu kan. Nah, sekarang Anda harus bisa membedakan. Di sini dilihat dari pertama proses dulu lah. Mana yang akan lebih ini nomor 1, kita beri nomor biar Anda kelihatan. Ini nomor 1, biar mudah nanti ini nomor 2. Nah, sekarang karena pembelajaran itu harus dilihat dari segi proses ini. Ya. 1 proses, 2 dilihat dari segi hasil. Nah, 1 dulu, nomor 1. Dilihat dari segi proses, antara nomor 1 dengan nomor 2, mana yang lebih unggul? 1, Pak. 1, Pak. Baik. Silakan berikan argumen Anda kenapa yang 1 dilihat dari segi prosesnya lebih tinggi gitu, dibandingkan dengan nomor 2. Silakan, siapa saja silakan. Izin menjawab, Pak. Boleh silakan. Ya, kalau yang nomor 1 itu dari segi proses lebih cepat karena di sini muridnya yang dituntut untuk aktif gitu. Jadi dia tuh merasa ada dorongan untuk lebih mengutarakan apa pendapatnya kayak gitu. Jadi menjadi suatu stimulus juga buat si anak biar lebih cepat tanggap kayak gitu, Pak, sama permasalahan yang dikasih sama gurunya. Nih, bandingkan dengan yang nomor 2. Kalau dibandingkan dengan nomor 2, misalnya ada
kalau ada suatu permasalahan terus dijelasin sama gurunya cara penyelesaiannya gini-gini, si anak tuh nggak dituntut untuk berpikir gimana cara menyelesaikannya, tapi hanya mendapat informasi saja tentang cara menyelesaikan itu semua gitu. Jadi Ya. tidak ada pengalaman tersendiri bagi si muridnya untuk berpikir. Oke, good. Berarti prosesnya sama, ada proses, tapi yang nomor 2 ini katakanlah rendah atau kurang ya, gitu kan? Sementara yang paling kiri nomor 1 dilihat dari segi prosesnya tinggi kan gitu ya? Kan tinggi kan? Iya kan tinggi kan karena dia tadi melakukan aktivitasnya itu lebih didorong oleh keinginan sendiri, ya kreativitas sendiri, aktivitas sendiri gitu kan. Setelah ada stimulus atau fasilitator yang disampaikan oleh fasilitator. Nah, sementara nomor 2 itu kan bersifat menerima kan gitu. Nah, ada proses berpikir tapi rendah, aktivitasnya juga prosesnya rendah. Nah, tentu saja ini kan kalau dilihat dari segi hubungan proses ini hubungannya timbal balik gitu. Maksudnya gimana timbal balik itu coba? Kalau dalam teori korelasi nanti Anda akan mempelajari metode penelitian nanti di semester mungkin 5 ya gitu kan. Di sini kalau dilihat dari segi proses antara yang satu dengan nomor 2 itu ya korelasinya positif gitu. Artinya apa coba dengan ini nih? Korelasi yang positif itu artinya apa nih? Di sini katakanlah korelasinya positif gitu. Korelasi ini korelasi positif. Maksudnya apa? Yo, mulai belajar ke statistik nih. Korelasinya positif. Karena kan gitu bahasanya karena dilihat dari segi proses nomor 2 itu rendah atau kurang maka gitu kan jadi apa namanya oke sorry ini salah ya harusnya dengan hasil ya nanti dengan hasil oke baik nah jadi dilihat dari segi proses ini juga apa namanya karena nomor 2 lebih banyak diberi maka aktivitas berpikirnya rendah sebaliknya yang nomor 1 karena dia inisiatifnya muncul dari diri sendiri, keinginan untuk maju, keinginan untuk mendapatkan hasil yang maksimal tinggi, maka di sini aktivitasnya dilihat dari segi proses juga adalah tinggi, kan gitu prosesnya. Nah, sekarang lanjut yang nomor 2. Bagaimana dilihat dari segi hasil? Nomor 1 dengan nomor 2. Halo, silakan. Yang lain. Dilihat dari segi hasil nomor 1 dengan nomor 2. Tadi kan yang pertama ini kan begini ya. Anda harus paham bahwa belajar itu ya. Belajar itu harus dilihat dari 2 gitu maksud Bapak. Jadi harus dilihat dari 2, dari ini, dari proses dan dari hasil. Sekarang kalau dilihat dari hasil sama kan dengan proses ya. Iya kan? Nomor 1 cenderung hasilnya karena prosesnya tinggi maka hasilnya juga akan tinggi. Yang nomor kanan, nomor 2, karena dia pendekatannya ekspositorik, maka hasilnya juga tidak akan maksimal seperti yang nomor 1, gitu. Jadi di sini akan berkata juga di sini tinggi hasilnya dan di sini juga rendah atau kurang. Nah, begitu sehingga sama. Oke. Nah, sekarang kalau begitu baru di sini kita melihat korelasinya antara proses ini, nah ini dengan hasil itu korelasinya positif. Nah ini yang dimaksud. Ini korelasi positif. Apa maksudnya? Yo, silakan rumuskan.
korelasi antara proses dengan hasil itu berbanding lurus, berarti positif gitu. Maksudnya apa? Itu Pak, kalau prosesnya udah bagus, hasilnya bagus. Ya ulangi. Betul, silakan. Iya. Nah, ulangi lagi benar barusan biar kedengaran sama yang lain, silakan. Jadi tadi kan antara proses sama hasil belajarnya. Jadi kalau di student center itu prosesnya itu udah tinggi kan. Terus jadi nanti hasilnya juga tinggi. Jadi misalnya gitu Pak. Ya, oke. Jadi disinilah yang dimaksud dengan korelasi positif. Prosesnya baik, hasilnya juga baik. Nah, oleh karena itu pembelajaran harus dilihat dari dua sisi. Pertama dari segi proses dan dua dari segi hasil. Nah, kenapa ini Bapak sampaikan? Karena kalau Bapak melihat, mencermati sekarang kakak-kakak angkatan Anda yang akan biasanya bukan yang sekarang aja, sudah sejak lama yang menulis skripsi untuk penyelesaian tugas akhir menjadi sarjana, mereka kebanyakan melihatnya dari konteks belajar itu di sini, dilihat dari segi hasil saja. Nomor 2, bagaimana pengaruh media ini terhadap hasil, gitu kan. Begitu selalu. Bagaimana pendekatan ini terhadap hasil. Jadi yang dilihat itu hasil. Lupa sebelum hasil itu ada yang disebut dengan proses. Oleh karena itu, tolong nanti Anda harus melihat, kalau mengkaji, kalau meneliti itu bukan dilihat dari segi hasil, tapi juga harus dilihat dari bagaimana prosesnya. Sebab kalau berbicara hasil itu kan dampak dari proses. Kalau prosesnya bagus, maka hasilnya juga bagus, gitu. Tapi kalau prosesnya juga kurang bagus, maka hasilnya juga tidak akan maksimal. Nah, makanya harus lengkap kalau meneliti tentang pembelajaran, bukan hanya meneliti dari segi hasil ini, tapi juga harus melihat dari segi proses di sini. Nah, ini yang bagus. Nah, ini sengaja disampaikan karena itu banyak yang melihat dari konteks pembelajaran itu hanya dilihat dari segi hasil. Nah, lupa bahwa hasil itu adalah sebetulnya kan dampak saja. Hasil itu dampak dari satu proses. Begitu maksud Bapak. Oke, nah ini kan sudah slide yang kedua ini. Jadi dilihat dari, nah sekarang ini kan dilihat dari segi proses dan hasil. Sekarang kalau yang ketiga, dilihat dari segi kecepatan. Ini kan dari segi proses ya. Bandingkan coba kecepatannya, kecepatan. Cepat belajarnya. Mana nomor 1 dengan nomor 2 yang lebih cepat? 1, Pak. Kenapa nomor 1 bisa lebih cepat menuntaskan pembelajarannya? Karena dia melakukan, Pak. Jadi sistem aktif. Kalau dia itu aktif gitu. Jadi karena dia itu aktif, maka dia akan cepat mendapatkan hasil, kesuksesan. Dibandingkan dengan nomor 2. Nomor 2 itu karena dia selalu nanti sifatnya karena pasif, maka dia itu akan menunggu sifatnya. Menunggu instruksi, menunggu perintah, menunggu petunjuk, dan lain sebagainya, baru menemukan. Dibandingkan dengan yang nomor 1. Contoh. Kan harus dengan contoh kan biar jelas ya. Betul kan? Nomor contoh misalnya kita buat contoh. Kalau kita di sini aja dah contoh. Oke, biar beda. Oke. Contoh. Misalnya kita sebentar ya, kita hapus dulu yang ini. Kita lihat dari kecepatan ya nomor 3. Misalnya kita berikan ini ada M. Oh, sorry. Nah, M itu apa? M, bisa nebak? M itu apa? Kecepatan bukan, Pak? Nah, masalah gitu. M itu bisa kita berikan satu masalah kepada
nih yang kedua tadi nomor 1 apa namanya kepada peserta sorry ya. Nah, ini nomor 1 masalah, ini nomor 1, ini nomor 2 gitu. Kita berikan masalah kepada kelompok siswa nomor 1 dan nomor 2. Tadi menurut Anda yang akan lebih cepat itu nomor berapa tadi? Mendapatkan hasil yang lebih cepat dari segi waktu? Nomor 1. Nah, kenapa? Karena ketika dia diberikan masalah, nomor 1 itu langsung dia merespon. Aktivitas yang dilakukan dia merespon. Responnya macam-macam. Membaca, bertanya, mencoba. Oh, responnya macam-macam. Karena dia sudah merespon, maka dia akan apa? Mungkin ada praduga di sini. Kemudian diolah dengan data, ada pengolahan daripada praduga itu. Kemudian dia menyimpulkan. Berapa langkah tuh? 1, merespon. 2, dia menyimpulkan praduga. Kemudian ketiga, dengan data itu, respon itu mengolah. Kemudian nomor 4, apa? Menyimpulkan. Menyimpulkan, dan setelah menyimpulkan kan, akhirnya dia apa? Setelah kesimpulannya, tentu kan yang nomor 4 kan, dia mendapatkan informasi. Bandingkan dengan nomor 2. Nomor 2 ketika disampaikan ketika disampaikan masalah, nomor 2 apa yang dilakukan? Menerima Nomor 2, informasi. tipe nomor 2. Menunggu guru yang membenarkan. Ya, suaranya kurang jelas. Nomor 2 itu menunggu apa? Menunggu gurunya membenarkan, Pak. Menunggu instruksi dari siapa? Dari guru. Nomor 1. Setelah dia menunggu instruksi, kemudian dia baru yang kedua. Kan gitu. Ini ke 1, baru kedua. Apa? Dia mencari informasi, merespon tuh. Ya. Bahkan ketika mencari juga dia nanya dulu kan di sini. Dia itu kalau bertanya misalnya harus kepada siapa. Nah, tanya dulu kepada siapa? Kepada guru. Akhirnya baru yang keempat dia menemui sumber. Nah, gitu. Nomor 5 baru menyampaikan misalnya praduga. Nomor 6 baru dia mengolah setelah bertanya. Nomor 7 baru dia menyimpulkan. Itu kan sama. Akhirnya dia nomor 7 bisa nomor 2 bisa menyimpulkan, nomor 1 juga bisa menyimpulkan di sini. Lalu yang membedakan apa? Yang membedakan prosesnya. Kemudian dari segi kecepatan, waktu yang digunakan, coba lihat. Yang paling kiri dia hanya membutuhkan 4 tahap, 4 langkah, langsung dia bisa menyimpulkan. Tapi nomor 2 dia sampai berapa? Sampai 7 baru dia menyimpulkan. Nah, atas dasar ini maka tidak ada dari kesimpulan ini maka ada dapat disimpulkan sebetulnya tidak ada siswa yang bodoh gitu. Yang beda itu apa? Yang beda itu adalah keperluan dia untuk dilayani. Karena pada akhirnya baik yang nomor 1 maupun yang nomor 2 bisa memecahkan masalah di sini, menyimpulkan ini. Kan ini masalah hanya yang membedakan waktu dan prosesnya. Sehingga dengan demikian tidak ada sebetulnya siswa yang bodoh. Semuanya juga bisa tuntas belajar. Hanya yang membedakan adalah tadi. Yang membedakan waktu dan bentuk kegiatannya. Begitu. Nah, sekarang yang didorong itu yang nomor 1 gitu. Jadi bagaimana dia aktif merespon, mencari sumber-sumber. Nah, di sini teknologi pendidikan berperan ini. Ya, memfasilitasi dengan sumber-sumber, dengan media, dengan suasana, kondisi dan lain sebagainya untuk mempercepat
untuk meningkatkan kecepatan belajar. Nah, ini kan penting, ini penting. Jadi belajar itu dari segi pendekatan bisa yang tadi digolongkan kepada child center dan teacher center. Nah, yang banyak didorong, yang bagus itu adalah dilihat dari segi proses adalah yang child center, yang mengedepankan kepada siswa untuk belajar secara aktif, bukan hanya menerima saja pemberian dari guru gitu. Itu. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Halo. Izin bertanya, Bapak. Boleh, silakan. Siapa nih? Bapak, misalkan seperti ini, misalnya ada seorang guru yang memakai metode yang itu model pembelajaran child center. Dia berusaha membuat anak-anaknya tuh aktif di dalam kelas kayak gitu. Misalnya membuat tanya jawab seperti itu. Namun dalam satu kelas itu tuh anaknya tuh tidak merespon, maksudnya tuh responnya tuh tidak sebesar yang diekspektasiin gitu, Pak. Jadi kurang respon lah si anak-anaknya tuh, mungkin ada faktor dianya malu atau apa, jadi sulit untuk didorong agar dia teh berpendapat atau menjadi aktif. Kalau seperti itu bagaimana, Pak? Nah, kalau seperti itu bagaimana? Jadi kembali kepada whiteboard sebentar, ya. Siapa? Barusan lupa lagi. Oke, kembali ke sini. Kelihatan? Belum, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya, putihnya yang kelihatan kan gitu. Kelihatan nggak? Muncul? Belum? Muncul, Pak. Nah, karena tadi pertama begini, ini yang child center, ini yang teacher center. Nah, jadi ketika diberikan misalnya tadi di sini ada masalah, gitu kan, masalah. Ini kan beda responnya nih. Nah, lalu fungsi kita apa? Nah, disinilah kita harus adil ya, harus adil. Karena pada intinya tadi kan baik yang nomor 1 di sini maupun yang nomor 2 juga ternyata pada akhirnya dia bisa belajar, bisa menemukan sesuatu. Akhirnya tadi apa buktinya? Tadi dia bisa membuktikan, menyimpulkan setelah melalui proses. Nah, oleh karena itu apa yang dibutuhkan di sini? Perbedaan layanan. Begitu. Siapa yang perbedaan layanan itu dari siapa? Ya dari fasilitator di sini. Jadi di sini fungsi fasilitator. Mungkin bagi yang tadi nomor 1 ya, motivasinya itu dia sudah tumbuh. Sehingga kita hanya memotivasi juga sedikit saja minus gitu kan. Karena dia kenapa? Karena dia ya sendirinya, dia dengan sendirinya dia sudah aktif gitu. Tapi bagi yang nomor 2 di kali kanan, fasilitator ketika memberikan motivasi itu mungkin harus di sini harus lebih gitu. Itu bedanya, beda pelayanannya begitu. Ya, misalnya dalam hal memberikan motivasi itu memberikan contoh, membangkitkan perhatian. Bagi yang kiri ini relatif dengan sedikit saja dia sudah langsung tune in. Dia sudah oke. Langsung dia bergerak. Tapi bagi kanan, mungkin bagi yang kelompok kanan itu perlu ada memberikan contoh dulu, ilustrasi dulu, karena dia lambat dalam hal merespon. Jadi tidak langsung tune in pikirannya. Nah, makanya di sini ada yang membedakan itu perbedaan layanan atau disebut dengan perbedaan prosesnya di sini. Nah, disinilah makanya pentingnya guru itu memiliki profesi yang profesional, ahli gitu kan. So, kalau yang ahli itu tidak bisa menyamakan antara kiri dengan kanan itu semuanya rata, tidak bisa. Pasti dalam satu rombel kelas itu tadi
Kalau Anda mengumpamakan, misalnya saja, ini kan dalam satu rombel, ini siswa banyak di sini, kan banyak variasinya. Kalau semuanya tipe nomor 1 enak, kalau semuanya tipe nomor 1 mah enak, Anda tinggal santai-santai saja. Karena ya meskipun diberi stimulus yang sedikit saja, dia akan langsung aktif merespon kalau tipe nomor 1. Tapi bagi tipe nomor 2, di sini perlu ada ekstra. Ada ekstra memberikan layanan. Memberikan contoh, biasanya antara lain ya, solusinya meyakinkan bahwa apa yang dipelajari itu penting. Ya, itu biasanya menarik perhatiannya. Kemudian memberikan contoh, dan contohnya itu biasanya berikan contoh yang dekat dengan pengalaman mereka. Karena biasanya yang kanan itu berpikir abstrak itu agak susah gitu kan. Jadi berpikir abstraknya itu maksudnya kalau diberikan sesuatu yang bersifat abstrak itu akan susah mencerna dibandingkan dengan yang kiri. Nah, maka mungkin ketika memberikan contoh dekat dengan lingkungan dia, bersifat konkret, gitu kan, sehingga di sini menarik. Kalau sudah di sini melalui upaya dengan memberikan contoh, ilustrasi yang konkret, yang bisa menarik, maka di sini biasanya motivasinya juga akan tergugah, akan muncul. Nah, kalau sudah motivasinya bangkit, maka di sini tentu saja akan lebih mudah untuk memberikan treatment berikutnya. Nah, gitu. Begitu. Ya, jadi harus ada keadilan dalam memberikan layanan. Nah, biasanya kan kadang-kadang ya Anda mungkin atau kita sebagai guru mungkin Anda lebih senang kepada mana? Biasanya yang di sini. Wah, karena aktif ya lebih senang terus aja ini dilayani, sementara ini yang kiri ditinggalkan. Nah, ini yang tidak adil. Justru yang harus optimal kita berikan bantuan itu yang ada di sini nih, yang di kanan, yang 2. Nomor 1 itu kan tidak terlalu optimal juga, dia dengan sendirinya dia sudah punya motivasi yang tinggi. Nah, begitu. Nah, jadi harus ada perhatian ekstra. Jadi di dalam pembelajaran itu ada yang disebut dengan perhatian. Nah, perhatian, karena dari sini nanti akan muncul motivasi. Jadi dibangun dulu perhatiannya ini. Perhatiannya dibangun dulu, baru nanti ke sini motivasi. Nah, perhatian dari siapa? Dari siswa kepada sumber belajar, gitu kan? Kepada lingkungan belajar, memastikan bahwa apa yang dipelajari itu penting, bermanfaat. Ini yang harus dibangun. Kepercayaan dirinya harus ditumbuhkan. Agar muncul apa? Motivasi. Gitu. Kalau sudah motivasinya tinggi, ini enak. Begitu? Oke? Ya? Baik, terima kasih banyak Bapak. Ada lagi yang lain? Oke? Silakan, ada lagi yang lain sebelum kita melanjut kepada yang berikutnya. Oke? Ini, halo? Silakan. Ada yang ingin tanyakan? Karena dari pendekatan tadi nanti kita turunkan ya. Tadi kan pendekatan itu bisa melihat dari filosofinya, heuristik, dan expository. Kemudian dilihat dari segi proses, bagaimana dilihat dari segi hasil, dilihat dari segi kecepatan. Nah, ini kan bisa dilihat dari sana, beberapa indikator itu. Oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Dikomentari, mungkin pengalaman ditambahkan, silakan. Silakan. Sebelum dilanjut. Gimana ini? Bisa diikuti? Sampai di sini bisa diikuti? Bisa Bapak. Ya Bapak. Bisa. Nah, sekarang kalau bisa tinggal lanjut yang
slide yang ke berapa ini? Sorry. Sorry. Nah. Mana malah? Oke. Kita lanjut sekarang. Oke. Jadi tadi kita sedang berbicara pendekatan ya, yang nomor 1 dulu, pendekatan. Tadi ada yang disebut pendekatan child center, teacher center. Nah, dari 2 pendekatan ini, nah digolongkan yang ini disebut dengan heuristik. Yang paling kanan expository. Kemudian dilihat dari tadi, ingat ketika ini ada M masalah, maka di sini kita bisa melihat dari segi proses, kemudian kecepatan belajar dan hasil. Nah, ini kan bagaimana yang kiri, yang kiri, yang kanan, gitu. Oke, semuanya berbeda-beda ya. Oke. Nah, sekarang tinggal karena karakteristik dari nomor 1 dan nomor 2 ini sudah jelas, berbeda, bertolak belakang, maka sekarang kita masuk ke model. Gitu kan? Modelnya, atau ya katakanlah jangan ke model dulu ya, misalnya metodenya. Nah, metode. Nah, sekarang kalau yang nomor 1, maka kira-kira jenis metodenya apa nih yang paling cocok? Ini kan gini. Yang nomor 1, kalau metodenya apa? Nomor 2, metodenya apa yang paling cocok? Yang heuristik, expository. Oke. Bapak izin menjawab. Ya, silakan. Nomor 1 di sini nomor 1 atau nomor 2, apa metodenya? Kemungkinan banyak pilihan kan? Iya. Kalau untuk yang heuristik yang berpusat pada peserta didik mungkin diskusi metodenya. Kalau yang berpusat pada guru, metode ceramah. Ya, good. Ini sudah bisa ditolak belakangkan ini. Dari sini aja udah kelihatan tuh, coba udah kelihatan tuh antara ini dengan ini, kan gitu. Nah, Anda jadi sudah paham kalau begitu, sudah paham memetakan pendekatan dan implikasi-implikasinya dari ke metode. Tentu kalau yang kanan itu lebih banyak karena expose, ya ceramah. Nah, kalau kiri ya karena lebih banyak dia mencari ya diskusi. Di sini ada diskusi, pemecahan masalah, atau problem solving, case-based method, PJBL. Nah, sementara ini kan ceramah paling dominan ceramah tanya jawab lah gitu kan paling gitu. Nah, ini jelas kan penggunaannya sudah. Nah, oleh karena itu nanti
ketika seseorang menggunakan metode ini, maka dia akan dikategorikan dia sedang menerapkan proses pembelajaran yang bersifat child center. Tetapi ketika ini yang mendominasi, maka dapat disimpulkan yang banyak adalah teacher center. Gitu. Nah, begitu juga nanti dari sini akan kelihatan. Kalau dari sini kata metode kan, metode. Sekarang kalau selain metode itu kan sebetulnya ada juga kepada isi dulu, bahan. Bahan atau isi. Nah, ada nggak perbedaan ketika mengembangkan bahan atau isi pembelajaran untuk yang tipe 1 dan nomor tipe 2? Tadi kan metodenya sudah jelas. Kalau untuk menentukan bahan atau isi, ada nggak perbedaan untuk nomor 1 dan nomor 2? Silakan. Siapa yang mau menjawab? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Kalau misalkan Ini dari kurang guru terasa, gitu ya, yang teacher center, itu bahan dan isinya hanya dari guru saja gitu. Hanya satu dari guru. Nah, beda halnya dengan yang pertama. Kalau yang pertama itu bisa mencari di internet, isi dan di internet, terus bisa langsung nanya ke gurunya, ataupun yang lainnya, Pak, dari bahan isinya. Iya, iya benar. Dilihat dari penyediaan bahan atau sumber belajar, kan kalau yang nomor 2 ini di kanan dia ya harus disediakan lah, kan gitu kan, disediakan yang lengkap. Nah, gitu. Tetapi kalau yang paling kiri kan hanya mungkin tidak usah lengkap karena dia bisa mencari sendiri. Jadi tidak lengkap juga tidak apa-apa, dia mencari untuk melengkapinya. Tadi kan melalui searching, bertanya, berdiskusi, macam-macam. Tapi yang paling kiri ini harus disediakan, bahannya lengkap gitu kan, dari A sampai Z. Nah, kalau yang kiri mungkin tidak usah lengkap dari A sampai Z, ya berilah bahan itu misalnya, bahan itu hanya poin-poinnya saja, gitu. Poin-poin yang pentingnya saja. Oh, dia nanti akan melengkapinya dengan sendiri gitu kan, melengkapi di sini. Jadi untuk bahan atau isi, yang kiri itu cukup hanya poin-poinnya saja. Dia nanti akan mengeksplor sendiri, akan memperkaya, memperdalam dengan mencari sumber-sumber yang lain. Sementara yang kanan itu ya karena memang dia pasif ya harus disediakan lengkap gitu kan. Sumbernya, ini bukunya, ini judulnya, tahunnya sekian, ada di perpustakaan. Ini sampai begitulah kalau ngasih tahu itu gitu kan. Nah, kalau misalnya ada bahan ajar digital yang ada di internet, dia harus bisa ditunjukkan alamatnya dan lain sebagainya. Bagaimana proses mencarinya, sampai bagaimana menggunakannya. Itu bedanya. Jadi ternyata dari pendekatan yang berbeda ini akan berimplikasi pada bentuk-bentuk layanan, sarana fasilitas, termasuk pengembangan bahan-bahan yang berbeda. Metode juga berbeda, media juga berbeda, bentuk dari pelayanannya. Mengingat dari perbedaan. Tetapi itu pada akhirnya dia akan sukses juga, karena dengan yang kiri itu dia akan sukses juga. Oleh karena itu tidak ada murid yang bodoh. Nah, karena semuanya akan mendapatkan kesuksesan, akan mendapatkan hasil. Yang membedakan adalah apa? Waktu kan. Tadi kecepatan itu yang membedakan. Yang aktif dia akan langsung lari mencari, gitu kan. Nah, sementara yang kanan, yang nomor 2 kan tidak bisa langsung, harus ditunjukkan, harus selalu difasilitasi, harus selalu diberi komando. Nah, inilah tipe-tipe ini ada yang nanti akan Anda menemukan di dalam kelompok-kelompok belajar. Nah, kemudian yang berikutnya tentu ketika berbicara strategi, bagaimana nih strategi merancang pembelajaran, nah gitu, yang sesuai dengan dengan jenis pendekatan ini.
baik yang pendekatan yang kelompok satu maupun yang kelompok kanan. Nah, itulah strateginya. Nah, jadi strateginya sekarang tadi sudah dibuatkan apa namanya? Jadi begini. Oke. Sekarang atau nanti mungkin disampaikan untuk sekalian ini aja. Ya. Oke, jadi kembali jadi skenario apa namanya? Strategi itu adalah setelah memperhatikan beberapa unsur tadi, variabel tadi. Baru Anda akan memilih apa namanya? Akan menentukan strategi yang tepat dalam pembelajaran. Tadi strateginya memilih metode, memilih bahan, memilih media, lingkungan. Nah, itu kan strategi. Karena strategi itu adalah seluruh aktivitas yang dilakukan untuk bagaimana agar peserta didik bisa belajar secara baik. Kan itu kan strategi, itu kan di sana kuncinya. Oleh karena itu ketika menetapkan strategi kan ada beberapa persyaratan yang harus dikonfirmasi oleh Anda gitu kan. Nah, ini kan ada di awalnya. Minggu lalu sudah disampaikan. Oke, itu yang terkait dengan masalah pendekatan, implikasinya kepada metode, bahan, sampai kepada apa namanya proses, kan, hasil dan lain sebagainya. Oke. Baik, ada yang ingin ditanyakan? Ya, Pak, ingin bertanya, boleh? Silakan. Ya, saya ingin bertanya, kan kurikulum ke-13 ini menuntut siswa untuk mandiri. Nah, adakah cara agar siswa yang tipe kedua ini tetap dapat belajar mengikuti standar ke-13 gitu? Iya. Terima kasih. Ya, apa namanya? Adakah cara apa tadi? Bagaimana cara? Halo? Silakan. Agar siswa tipe kedua ini tetap dapat mengikuti pelajaran gitu sesuai standar ke-13. Oke, ini kan yang kedua ini, tadi ini yang ke-1. Bagaimana? Apakah ada cara di sini? Kan gitu kan? Cara agar di dalam kurikulum 2013 itu kan kemandirian. Bahkan bukan hanya dalam kurikulum 2013 ya, di dalam apa namanya tujuan pendidikan nasional kan dijelas di sana ada tujuan agar menjadi manusia yang terakhir itu mandiri kan gitu kan ada kan dalam tujuan. Nah, sekarang bagaimana caranya nih agar yang ini terutama nih, nah gitu bisa meraih ke sini. Oke, silakan ada yang punya saran teman-temannya yang lain. Bagus pertanyaannya, gimana ya? Gitu. Tapi tadi kan dilihat dari segi proses dan hasilnya sebetulnya dia juga bisa, hanya yang membedakan adalah waktu dan juga treatment yang diberikan kita ketika kita memfasilitasi dia. Nah sekarang ingin gitu, yang nomor 2 juga lambat laun ya muncul kemandirian, tidak selalu harus diberi. Nah, gimana caranya gitu? Silakan. Ada yang punya pengalaman mungkin dari membaca gitu kan? Silakan dari hasil riset. Oke, silakan. Siapa namanya? Berbagi pengalaman tuh. Ya, silakan. Masih menjawab mungkin Pak? Silakan. Ini suaranya kurang jelas saja. Tidak terlalu kedengaran. Ini laptopnya agak rusak, jadi kurang ini. Tes, halo. Ya, silakan. Menurut saya. Sama yang lain kedengaran, ini jelas ya yang lain. Tes, halo. Ya, halo, silakan. Menurut saya untuk bagi yang kurang seperti itu, kita dapat menambahkan seperti tugas
tugas ataupun mereview ulang gitu pas ketika pembelajaran tersebut. Jadi ketika pembelajaran kita mengulang kembali pembelajaran sebelumnya agar siswa tersebut dapat memahaminya gitu. Kemudian setelah di akhir di pembelajaran kita memberikan tugas. Tugasnya cukup seperti kayak pahami lagi dan besok Bapak ingin bertanya lagi gitu, misalkan seperti itu, Pak. Oke, ya baik, terima kasih, good. Minta satu lagi, silakan. Satu lagi, ada sumbang saran. Ini betul ini aplikasi ini, maksudnya sangat dipentingkan ini. Siapa tahu kalau ada saran yang bagus itu kan bisa diterapkan nanti. Bahkan nanti seharusnya ini melalui, tapi nggak apa-apa lah sekarang dari mungkin pengalaman saja dulu lah. Dari teori, dari data-data, nanti sebaiknya Anda nanti bisa melakukan penelitian sendiri nih. Bagaimana sih untuk meningkatkan kepercayaan diri agar dia bisa mandiri dalam belajar. Nah, itu kan harus diteliti itu. Nah, tetapi sekarang sebelah melalui asumsi-asumsi saja lah gitu kan, pendapat-pendapat saja. Nanti bisa bahan menjadi penelitian ini. Bagus ini. Ya, untuk karya tulis nanti silakan. Oke, silakan. Siapa yang ingin berbagi pengalaman, pendapat? Selain yang pertama tadi. Ini kan bagus kalau kita menemukan ini solusinya. Ini kan solusi penting ini. Jadi kita itu harus berpikir solutif, memunculkan solusi. Tadi sudah kedengaran solusinya. Pertanyaannya bagus ya. Oke, silakan. Bapak mau coba, Pak? Boleh, ya silakan. Kalau dari gurunya mungkin bisa kasih metode belajar yang variatif buat siswanya biar nggak bosan. Terus buat ningkatin semangat siswanya, gurunya itu bisa ngasih reward buat siswanya, jadi dia makin semangat, jadi makin aktif. Terus itu kan dari gurunya. Mungkin kalau dari siswanya kesadaran diri sendiri kali ya, kayak mungkin harus lebih kenal diri sendiri lagi biar tahu tujuan kita tuh apa, jadi bisa lebih sadar kalau lagi belajar gitu, Pak. Itu betul ya, betul juga ya, memang harus ada kesadaran dari diri sendiri. Nah, oke, baik, terima kasih. Ada yang pasti penasaran? Satu lagi. Oke, ada yang masih penasaran, ingin menambahkan dari yang dua tadi? Halo, silakan. Izin Pak menambahkan Pak dari Boleh, yang dua tadi. siapa namanya? Muhammad Dito Yulianto Pak. Oke, Muhammad silakan. Apa penambahannya? Yang menambahkan dari yang Ihsan dan Sofia sampaikan, misal kalau dari Ihsan tadi kan menyampaikan ulang tentang materi sebelumnya dan memberikan tugas terkait materi sebelumnya agar siswa yang tipe 2 ini lambat itu bisa memahami. Nah, setelah memahami itu guru bisa mencoba agar siswa tersebut bisa mempraktekkan atau bisa disuruh tampil ke depan gitu, agar semakin lebih matang pemahaman materinya. Ya, terima kasih Pak. Jadi tambahannya mana tambahannya? Ya itu tadi Pak, jadi siswa itu harus berani tampil ke depan untuk mempresentasikan ya, apa yang... berani itu gimana? Ini maksudnya kan agar berani itu apa caranya kan gitu maksudnya pertanyaannya. Oh. Agar berani itu kan bagaimana caranya yang kita lakukan? Agar berani. Ya, kan gitu ya. Ada nggak tip gitu kan agar dia berani? Itu mungkin ini Pak. Selain dari yang dua tadi, yang dua juga sudah benar. Halo, tadi siapa yang mau masuk? Ya, saya Pak. Bisa. Silakan. Triknya mungkin terpaksa agar terbiasa mungkin Pak. Iya, seperti itu. Maksudnya gimana? Terbiasa gimana? Terpaksa agar terbiasa.
Oh, dipaksa dulu lah gitu kan. Ya, bisa dipaksa dengan nantinya akan terbiasa. Oke, baik. Tadi kita sudah menemukan tipe perbedaan nomor 1 dan nomor 2. Tinggal kita sekarang bagaimana cara nomor 2 kita membantu mereka untuk bisa supaya seperti nomor 1 lah, kalaupun tidak persis sama mendekati dalam hal kemandirian. Maka di sini ada kita ini sebagai layanan. Kita sebagai pelayan bagi siswa. Nah, tentu saja di sini kita ya dalam konteks yang memberikan pelayanan yang mendidik. Jadi di sini ya kita bantu. Di sini juga bantu. Kan itu. Sesuai dengan kebutuhan. Katakanlah kalau di sini bantuannya yang pertama kuantitasnya sampai 5, di sini cukup 3 saja. Terus kita masih layanan, masih membantu. Nah, di sini kita kurangi 1 bantuannya karena sudah cepat. Yang di sini juga mungkin bisa dikurangi menjadi 4, 3, 2, 1. Sehingga nanti menjadi 0. Maksudnya 0 itu dia mandiri. Jadi frekuensi kita memberikan bantuan itu jangan tetap sama. Itu salah satu cara. Nah, tetapi beri tantangan-tantangan dan kurangi bantuan itu sesuai dengan tahapan-tahapannya sampai pada akhirnya dia akan bisa secara sendiri. Gitu. Ini jadi layanan itu begitu. Jadi kita memberikan bantuan-bantuan, tetapi jangan terus full bantuan itu dikurangi sampai akhirnya dia berani untuk mandiri. Dan memang di sini ada juga paksaan dalam tanda kutip ya. Ini apostrof ya, paksaan. Itu harus dipaksa nanti biar jadi menjadi ada terbiasa, ada keberanian. Memang dalam psikologi ada hukum punishment dan reward. Itu silakan gunakan punishment dan reward. Tetapi harus melihat konteks kedua ini. Apakah dengan diberikan punishment dan reward itu akan makin tumbuh kepercayaan dirinya? Atau jangan dulu sementara. Ya, karena belum kelihatan. Jadi harus terus di treatment. Nah, begitu. Nah, ini kan caranya begitu. Nah, jadi justru yang dikatakan berhasil itu, kalau menurut Bapak, adalah ketika Anda mampu membuat strategi, kita mata kuliah kita strategi ya, yang bagus itu kalau menurut Bapak adalah justru ketika Anda berhasil mengembangkan strategi membantu yang nomor 2 agar bisa sama dengan nomor 1. Itu yang bagus itu. Karena di sini banyak tantangan di sini. Oh, tantangannya luar biasa. Di sini kalau di sini tantangannya kurang tantangan di sini karena dia sudah aktif sendiri. Itu yang bagus itu adalah ketika Anda bisa membuat strategi yang bisa memfasilitasi tipe nomor 2 agar muncul keberanian, kepercayaan diri, kreativitas, kemandirian. Dilihat dari segi prosesnya ya dulu. Jangan dulu dilihat dari segi hasil. Misalnya, tadinya kalau disuruh ke depan ini tidak mau, tidak berani. Dengan sudah berani aja ke depan. Wah, itu kan sudah berhasil. Jangan dulu dilihat dari segi hasilnya, tapi dilihat dari segi prosesnya. Nah, Bapak bahkan tadi kembali, keberhasilan Anda akan kelihatan kalau bisa merubah yang nomor 2 ke nomor 1. Itu luar biasa itu. Manfaatnya luar biasa. Kalau nomor 1, ini mah tidak aneh kan, nomor 1 memang tanpa didorong maksimal juga dia akan maju sendiri kan, itu kan nomor 1. Tapi nomor 2, nah ini, dan ini nanti akan kelihatan tantangan di sini nomor 1. Anda capek, pasti capek melayani nomor 2 ini. Tapi capek ini akan hilang. Capek ini akan hilang kalau melihat yang nomor 2 ini, sukses.
Jadi capek akan hilang kalau sudah melihat dia sukses. Gitu. Nah, ini tantangan dalam pembelajaran itu. Ini yang bagus, Ini yang harus menjadi perhatian kita. Oke? Baik, sampai di sini. Ada lagi? Terima kasih yang bertanya barusan ya. Oke. Jadi itulah baru pendekatan, belum model. Nanti lihat model apa, tadi kan model itu apa, baru strategi. Kalau strategi sudah. Tinggal model, mungkin minggu depan. Oke, mungkin untuk kita tidak akan sampai jam 15.30, yang sisanya nanti akan dimanfaatkan Bapak untuk merancang soal untuk UTS ya. UTS-nya dibawa di tempat masing-masing, dikerjakan di tempat masing-masing. Halo? Oke? Baik, Pak. Nah, jadi nanti akan dirancang, sekarang akan dirancang, nanti akan di-share di dalam grup, gitu kan. Nanti ada petunjuk-petunjuknya ya, apa yang harus dilakukan, harus dikerjakan. Oke? Silakan siapa yang mau menyimpulkan tentang pendekatan itu dari awal sampai akhir sebelum ditutup. Silakan. Tolong, silakan disimpulkan. Izin menyimpulkan, Pak. Boleh, silakan coba simpulkan. Apa poin-poinnya? Baik, tadi kita belajar tentang pendekatan. Pendekatan ini bisa kita bagi menjadi dua aspek, yaitu child center dan teacher center. Nah, dalam pendekatan ini yang lebih baik itu kita menggunakan pendekatan child center karena dari child center ini bisa menghasilkan CBSA atau cara belajar siswa aktif dibandingkan cara belajar yang guru aktif. Tapi tetap kita harus memperhatikan ini posisinya, posisi psikologi anaknya, apakah dia sudah mampu melakukan kegiatan aktif atau belum. Jadi balik lagi kita tuh sebagai fasilitator bagi mereka, kayak gitu Pak. Lalu dalam pendekatan juga kita ada 3 aspek yang kita perhatikan, Prof. Ya. Hasil kecepatan tergantung dari model pembelajaran yang kita ambil. Seperti itu, Pak. Iya, oke, good. Terima kasih. Laki-laki 1 orang. Silakan laki-laki 1 orang. Terima kasih ya. Silakan laki-laki 1 orang. Barangkali ada yang lebih melengkapi lagi, gitu kan? Kesimpulannya sudah benar tadi, oke? Silakan laki-laki. Silakan siapa saja. Bapak tidak akan menyebutkan. Halo. Izin menambahkan, Pak. Iya, silakan. Mungkin tambahannya itu dari metode pembelajaran, bahan ajar, dan strateginya, Pak. Untuk yang teacher based learning, itu dia lebih dominan ke guru, jadi kita akan menggunakan metode ceramah gitu. Sedangkan untuk yang student central learning atau child learning, itu ke diskusi, Pak. Untuk bahan ajarnya, yang student central learning, itu bisa kita memberikan poin-poin penting saja, terus siswanya itu akan mengeksplorasi sendiri. Sedangkan untuk teacher center learning, itu kita harus menyediakan sumber selengkap-lengkapnya. Nah, untuk strateginya, yang teacher central learning itu harus terus memberi tantangan dan mengurangi frekuensi bantuan secara berkala, Pak. Ya, ditentukan disesuaikan dengan kondisi ya, bertahap sampai pada akhirnya minus, tidak optimal bantuan itu sampai dia maju mandiri. Nah itu. Kemudian keberhasilan Anda akan kerasa gitu kan kalau Anda justru bisa membuat strategi yang bisa memecahkan yang nomor 2. Nomor 1 itu ya kita bukan abaikan ya, dia itu kan difasilitasi, dia akan terus berkembang. Justru Anda atau kita ini harus mampu merancang bagaimana nih kaitannya dengan teknologi pendidikan,
teknologi pembelajaran, kita merancang strategi ya pembelajaran yang bisa membantu tipe-tipe yang nomor 2. Dan ini kan jumlahnya relatif banyak di Indonesia, dan itu peluang kalau Anda mau melihat, kalau Anda berhasil menciptakan satu pendekatan untuk membantu yang nomor 2, wah ini peluang pangsa pasarnya banyak. Ya, karena ya nomor 2 itu kan relatif lebih banyak dibandingkan dengan nomor 1 lah, kira-kira seperti itu. Dan coba aja perhatikan Anda di kelas. Kan kebanyakan dalam satu kelas itu rata-rata ya nomor 1-nya ada, tapi kan tidak sebanyak dengan yang tipe nomor 2. Nah, oleh karena itu dibutuhkan sekali ini. Ya, pengembangan strategi yang membantu nomor tipe 2 begitu. Oke, mudah-mudahan Anda bisa menghasilkan itu ya, sehingga Anda nanti bisa memberikan manfaat bagi banyak manusia. Oke. Baik. Terima kasih sampai di sini untuk pertemuan kali ini. Nanti mudah-mudahan malam bisa disampaikan tugasnya untuk UTS ya. Oke, sekarang silakan untuk belajar mandiri dulu. Mungkin itu saja, terima kasih. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sama-sama, terima kasih untuk semuanya.